Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Amanda Putri sebagai pejuang. Saya Aulia Rosida sebagai seorang petani. Saya Permata Nurul Anissa sebagai montir. Saya Ranti Nafsu Julani sebagai dosen. Saya Siti Khadijah sebagai tukang bakso. Saya Suryani sebagai preman. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, masih ada beberapa tentara Jepang yang belum kembali dan dipekerjakan di pabrik-pabrik. Pada tanggal 14 Oktober, para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula hendak dipindahkan ke Buru. Namun di tengah perjalanan pasukan Jepang melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai pada saat yang sama. Di desa terdapat seorang petani yang selalu aktif dan giat dalam bekerja. Sebut saja Pak Suparman. Dia adalah seorang yang selalu memperhatikan dan teliti dalam setiap kerjaannya sebagai seorang petani dalam kesehariannya. Pak Suparman selalu pergi ke sawah pagi-pagi sekali setelah mengerjakan sholat subuh. Ketika bersiap-siap untuk pergi ke sawah, Pak Suparman selalu membawa Tam, obeng, kunci Inggris, gagang yang selalu sedia di dalam tas Pak Udin guna menjalankan tugasnya sebagai montir di salah satu bengkel di kampungnya. Ketika Pak Udin akan memperbaiki kendaraan yang rusak, biasanya Pak Udin memulai dengan Absen. Itulah hal yang pertama yang biasa Pak Jono lakukan ketika akan mulai perkuliahan di kelas. Ketika para mahasiswa mempresentasikan mata kuliahnya, biasanya Pak Jono memberikan jeda waktu untuk Makan bakso. Itulah yang dilakukan para pegawai ketika sedang beristirahat kerja. Karena aroma dan rasa baksonya yang sangat menggoda, para pembeli pun seringkali membeli banyak porsi bakso guna Sebuah geng yang dipimpin oleh Riko. Riko adalah preman di sebuah kota besar yang terkenal karena kekuatan dan keberaniannya. Suatu hari, Riko menerima pesan dari seorang temannya bahwa tersebar berita tentang tangki persediaan air milik warga telah diracuni. Dr. Karyadi yang bertanggung jawab langsung menuju lokasi dan mengecek keadaan tangki tersebut. Namun sebelum sempat mengecek, Dr. Karyadi sudah ditembak oleh tentara Jepang sampai dijadikan racun untuk hama-hama yang sering berkeliaran di dalam sawah tersebut. Ketika Pak Suparman selesai menghilangkan hama-hama yang berkeliaran di sawah, Pak Suparman selalu mengecek baut-baut kendaraan yang belum terpasang dan masih kendor agar para mahasiswa selalu mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh setiap gurunya, dan Pak Jono sudah sering memberi nasihat kepada abang bakso supaya tidak memberikan terlalu banyak sambal ke dalam baksonya. Kemudian abang bakso pun mengurangi kadar sambalnya tersebut supaya Riko merasa terancam dan memutuskan untuk menghadapi Haiko dan gengnya. Dia memanggil beberapa orang dari gengnya untuk membantunya. Tanggal 15 Oktober, Angkatan Muda Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang di kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti pada tanggal 16 Oktober. Pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu. Sejak saat itu, Jepang terus melakukan serangan sampai tanggal 19. Pada tanggal 20, pihak sekutu melucuti seluruh senjata Jepang. Dengan ini, peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Pak Suparman selalu merawat dan memberikan yang terbaik untuk hasil panen sawah yang bagus juga. memberikan tips dan trik agar kendaraan tidak mudah rusak yang mengakibatkan terjadinya ujian akhir. Sudah dekat, para mahasiswa semakin giat belajar, dan Pak Jono selalu memberikan semangat kepada Pelanggan abang bakso pun semakin ramai karena akhir pekan juga libur panjang. Mereka berencana untuk menghadapi Tiger dan gengnya di sebuah tempat yang strategis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.